Banyak orang menyaksikan saat mendengar cerita jika Nenek Rokaya, warga Dusun Kerajaan Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, yang mengaku beberapa kali makan rumput jika tak punya makanan. Secara keilmuan, meski tergolong tanaman gulma dan mengganggu tanaman lainnya, jenis rumput yang diakui sudah 3 kali dimakan Nenek Rokaya aman untuk dikonsumsi. Pada prinsipnya bahwa tanaman-tanaman pengganggu itu adalah mengganggu tanaman utama, tetapi dia punya potensi yang cukup besar, terutama sebagai tanaman obat. Sehingga kalau kita makan tanaman-tanaman yang dikatakan tanaman rumput tadi, kalau kita makan itu bisa memperbaiki metabolisme tubuh kita. Memang banyak sekali jenis-jenisnya, tapi bukan hanya kelompok Gramineae saja, tapi kelompok-kelompok yang lain juga cukup banyak. Contohnya pegagan, sambiloto, mungkin daun sendok dan lain sebagainya. Bahkan rumput teki maupun rumput ilalang itu juga bisa berpotensi sebagai tanaman yang bisa digunakan sebagai tanaman. Termasuk jenis rumput yang dipilih sama Ibu Rokaya itu kan banyak juga ada di sekitar itu. Iya, saya kira di tempat-tempat yang lembab itu banyak sekali tumbuh rumput-rumputan yang termasuk dalam Gramineae. Memang itu agak ulet ya, tapi mungkin yang muda itu bisa kita manfaatkan. Sementara itu, menurut ahli gizi Universitas Jember, untuk kandungan gizi dari rumput yang diakui dikonsumsi tersebut memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Terus ada yang bilang pas sakit aja. Itu kalau saya lihat sepertinya itu jenis rumput alang gitu ya. Jadi itu kandungan gizinya, proteinnya cuma sekitar 7 berapa gitu ya. Kemudian lemaknya juga sekitar segitu. Kemudian seratnya yang banyak, 36, sekian. Nah, itu jadi sumber serat akhirnya gitu ya. Tapi dengan catatan tidak dikonsumsi setiap hari gitu ya. Karena konsumsi kita untuk serat itu kan sekitar 20 sampai 30 perharinya gitu ya. Nah, kalau semua dikonsumsi dengan jumlah yang lebih dari itu, seperti yang saya bilang tadi, akan membebani sistem cerna gitu ya. Kemudian kita juga nggak tahu, tadi masnya bilang kalau dibersihin seperti apa. Nah, kalau dibersihin ya mungkin akan menjadi sumber serat saja gitu ya, tapi minus dengan zat gizi yang lain. Tapi kalau seandainya dia mengkonsumsinya dengan zat gizi yang lain, artinya itu menjadi sumbangan seratnya untuk tiap hari gitu ya, sekitar 20-30% itu. Karena masyarakat Indonesia itu sebenarnya rendah untuk kandungan konsumsi seratnya gitu, sekitar 10 sekian gitu ya. Nah, ini kalau semua bisa mencapai yang 20-30 sekian itu kan bagus. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.